Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Mustafa Lutfi SPDI dan saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung dengan nomor peserta 2053040619101 dan nomor induk mahasiswa 1870213254355. Pada hari ini, Kamis, tanggal 29 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Ahlussunnah wal Jamaah, Kecamatan Ambuntan, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur, di kelas 10 mata pelajaran Al-Quran Hadis. Dan materi yang akan saya sampaikan, yang saya ajarkan adalah bab 8 hadis sumber ajaran Islam pada pertemuan pertama periodisasi sejarah perkembangan hadis. Kepada Bapak Ibu dosen penguji, mohon bimbingannya. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita sebagai umat Islam yang baik memulai dengan segala sesuatunya dengan berdoa. Kepada ketua kelas, yakni Dini Aulia, untuk memimpin teman-temannya dalam hal berdoa. Silakan. Sebelum pelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah jika kalian baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat, karena kita untuk sekarang akan melakukan pembelajaran yang berkaitan dengan hadis. Oke, kepada sekretaris, untuk hari ini teman-temannya masuk semua apa tidak? Oh, ada 3 orang, siapa saja? Oh, Khalis Ramadhani sakit, Abi Fatir sakit, sama Davinza izin. Oke, siap, terima kasih. Sebelum mengarah ke pembelajaran, alangkah baiknya sebagai warga negara Indonesia yang baik dan yang menjunjung tinggi rasa nasionalisme kita, maka kita akan menyanyikan lagu wajib yang berjudul adalah Padamu Negeri. Dipersilakan untuk Dini Aulia memimpin teman-temannya untuk berdiri. Baik, semuanya dipersilakan untuk berdiri. Selesai. Sebelum ke materi inti, kita akan melihat video terlebih dahulu, cuplikan dari periodisasi sejarah perkembangan hadis. Silakan dilihat. Hadis dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini hadis disampaikan secara lisan kepada para sahabat. Sebagian besar sahabat menghafalnya, sementara beberapa di antaranya mencatat, seperti Abdullah bin Amr bin Al-As yang memiliki catatan hadis bernama As-Sahifah As-Sadiqah. Setelah Nabi wafat, periwayatan hadis tetap dilakukan secara lisan pada masa Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar dan Umar bin Khattab sangat berhati-hati dalam menerima hadis karena khawatir terjadi kesalahan. Umar bahkan pernah melarang pencatatan hadis secara tertulis agar tidak bercampur dengan Al-Quran. Pada masa tabi'in, hadis mulai tersebar luas karena banyak sahabat yang telah wafat. Generasi tabi'in menjadi perantar utama dalam meriwayatkan hadis. Namun pada masa ini juga muncul hadis-hadis palsu akibat kepentingan politik dan sekretariat. Kodifikasi hadis secara resmi dimulai pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari dinasti Umayyah.
Ia memerintahkan ulama seperti Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk mengumpulkan hadis-hadis yang bersifat. Langkah ini menjadi awal dari pembuatan hadis secara sistematis. Pada abad ke-9 Masehi, muncullah ulama besar yang menyusun kitab hadis berdasarkan metode seleksi yang ketat. Beberapa kitab hadis utama yang muncul adalah Al-Muwatta karya Imam Malik, Sahih Bukhari karya Imam Al-Bukhari, Sahih Muslim karya Imam Muslim, serta kitab-kitab sunan seperti Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Setelah kitab-kitab hadis disusun, para ulama mulai mengembangkan ilmu hadis dengan mengkaji sanad, rantai periwayatan, dan matan isi hadis. Muncul cabang ilmu seperti ilmu Jarh wa Ta'dil yang membahas kredibilitas perawi dan mustalah hadis, yang mengkaji terminologi dalam hadis. Di era modern, hadis semakin dipelajari dengan metode ilmiah dan teknologi. Digitalisasi hadis dilakukan untuk mempermudah syariat. Perkembangan ini memastikan bahwa hadis yang digunakan memiliki sanad yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejarah periwayatan hadis dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW. Dari video tersebut, tarik kesimpulan dan kasih penjelasan, karena hadis pada dasarnya adalah perkataan Rasulullah, yang mana perkataan tersebut berisi pesan, pedoman, ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan hukum. Jadi dari video tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan dan rasakan? Coba jelaskan. Perwakilan dari siswa, silahkan. Yang pertama, ya silahkan Gini untuk menjawab. Nilai yang dapat dipetik dari video tersebut adalah kehati-hatian, kejujuran, dan tanggung jawab para ulama kepada kemurnian agama Islam. Oke, jadi dari video tersebut bisa disimpulkan bahwa dalam hadis tersebut para ulama ini berhati-hati dalam hal mengumpulkan, bahkan dalam menyampaikan hadis tersebut. Ini ada jawaban yang lain yang menarik kesimpulan dari video tersebut. Mungkin kira-kira siapa? Dengan mempelajari perionisasi sejarah hadis, kita lebih menghargai hadis sebagai sumber ajaran Islam dan lebih selektif dalam menerima serta mengamalkan hadis. Oke, baik, terima kasih atas dua jawaban yang kalian jelaskan. Jadi dari video tersebut atau gambar tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal mempelajari atau bahkan dalam memahami periodisasi sejarah perkembangan hadis, kita dengan sendirinya akan tumbuh, secara tidak langsung akan tumbuh dan dapat menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama akan menyajikan sumber agama Islam yang terdapat di dalam hadis Nabi. Yang kedua adalah memahami sejarah perkembangan hadis. Sedangkan yang ketiga adalah menganalisis perkembangan hadis. Dan yang terakhir adalah menyajikan hasil analisis sejarah perkembangan hadis. Dari tujuan tersebut, terdapat indikator ketercapaian yang akan dituju. Salah satunya adalah menganalisis perkembangan hadis pada Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin sebagai fase kita dan kehati-hatian dalam transmisi ilmu. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri perilaku seorang yang mencintai dan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Sedangkan yang terakhir adalah menunjukkan sikap kritis dan santun dalam menanggapi perbedaan pendapat ulama. Dari tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan, jadi dapat disimpulkan bahwa memahami tentang periodisasi sejarah perkembangan hadis ini sangat penting bagi kita sebagai umat Islam. Selanjutnya kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking time. Konsentrasi. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk empat. Oke, konsentrasi. Tepuk lima. Nah, tepuk lima, tepuk lima kali. Dua, tiga, empat, lima. Oke, terima kasih. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih detail lagi mengenai periodisasi sejarah perkembangan hadis, alangkah baiknya kita merenungkan betapa besar cinta Rasulullah yang telah menjadikan hadis sebagai petunjuk dan pedoman hidup kedua setelah Al-Quran. Jadi kita sebagai umatnya wajib hukumnya untuk merenungkan segala sesuatu yang berkaitan dengan beliau. Renungkan hal ini selama 1 menit dimulai. Baik, terima kasih.
setelah kita merenungkan bersama tentang betapa besar cinta Rasulullah kepada kita sebagai umatnya, maka untuk memahami lebih lanjut tentang periodisasi sejarah pengembangan hadis, kita menonton video terlebih dahulu yang katanya dengan bab di sini, apa materi di sini. Dengarkan secara seksama dan baik-baik. Dalam ini saya akan menjelaskan hadis sumber yang sama. Dalam orang ini kita akan bahas periodisasi sejarah pengembangan hadis. Menurutkan pada hadis dan Rasulullah SAW menjalani hidup terus juga dari yakin hingga menjadi seorang pemimpin besar. Pada tahun berarti tidak semuanya terkomunikasi dengan karena ada keterbatasan pada saat ini. Berdasarkan dan perhatian, hadis terdapat dalam berbagai zaman, mulai dari zaman Nabi Yusuf, kemudian kita dengan zaman Rasulullah, hingga zaman Nabi serta Nabi Ibrahim. Bagi orang evolusi ibadah, kalau kita foto baca ibadah, ini adalah batu dalam beberapa hadis. Hadis adalah sumber ajaran Islam yang melalui proses panjang dalam hubungan dan tulisan. Masuk pada pemahaman atau manusia pembangunan hadis. Setiap hadis adalah perjalanan dari masa, belajarnya hingga pada akibat dari klasifikasi. Kalau melakukan setiap hadis dalam beberapa periode, adanya 3, 5, atau 7 periode. Evaluasi asli dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama adalah periode masa Rasulullah SAW. Dari sebulan, Rasulullah ini berkata, yang mana Rasulullah waktu yang berkata hadis hadis berupa sejarah awal, berbatan atau hadis separah kita bilang. Ketika hadis sangat berlangsung, ceramah atau beriman dengan langsung dari sama lain atau ucap-ucap. Berbatan penulisan, tapi berdasarkan pelan bahasa itu pada kemampuan dan ibadah hadis, karena kemampuan hadis yang terbatas. Inilah kisah kehidupan manusia paling mulia bukan bumi. Pada hari mana aja Rasulullah akan tiba, maka malaikat Jibril dan malaikat Maut sudah berada di Rasulullah. Rasulullah bertanya, wahai Jibril, katakan kepada Allah, tidak ada Allah. Jibril menjawab, wahai Rasulullah, pintu langit akan terbuka dan semua pintu surga telah terbuka. Yang menantikan kedatanganmu. Mendengar kabar gembira dari Jibril itu, Rasulullah masih terlihat cemas. Jibril bertanya, mengapa engkau masih cemas seperti itu? Apakah engkau tidak bahagia mendengar kabar ini, Rasulullah? Beritahukan kepadaku, bagaimana nasib menantulah? Jibril menjawab, jangan khawatirkan. Nasib menantu ya Rasulullah. Aku mendengar Allah bercakap, aku mengharapkan surga bagi saya Muhammad. Hanya menantunya Muhammad suci. Rasulullah merasa sedikit, maka perlahan-lahan Nabi Muhammad diambil. Urat-uratnya tampak tegang sambil merasakan rasa sakit. Rasulullah berkata, wahai Jibril, betapa sakitnya saat maut ini. Jibril hanya bisa memberikan wajahnya. Ini tegang di atas Rasulullah dan penderitaan seperti itu. Wahai Jibril, apakah engkau merasa jijik melihatku sehingga engkau memberikan wajahmu? Tanya Rasulullah. Jibril menjawab, siapakah yang tega melihat kasih Allah pada wajahnya? Ya Allah dahsyat sekali saat maut ini. Timpakan saja selama sisa maut ini padaku. Jangan kau timpakan kepada umatku. Ucap Rasulullah. Rasulullah semakin dingin. Bibirnya bergetar seolah ingin mengucapkan sesuatu. Ali bin Abi Thalib mendekati beliau dan berbisik, jagalah salat dan pelihara orang-orang pada kalian. Dan di akhir bacaan beliau berbisik, umatku. Maka Rasulullah wafat pada Senin 12 tahun 11 Hijriah. Duka itu menjadi umat Islam di Madinah hingga kesedihan dalam berpasangan. Inilah. Jadi setelah kita menonton video tentang yang pertama adalah tentang periodisasi sejarah pengembangan hadis, serta yang kedua adalah kisah inspiratif yang salah satunya adalah kisah wafatnya Rasulullah SAW, yang dimana pada video tersebut menunjukkan betapa Rasulullah menunjukkan belas kasih sayangnya kepada kita sebagai umatnya walaupun kita belum dikenal oleh beliau. Bahkan di akhir hayatnya beliau berpesan adalah lafaz ummati ummati ummati, jadi sebanyak 3 kali. Jadi sebagai seorang peserta didik ataupun sebagai orang Islam pada umumnya, mengapa kita harus mencintai Rasulullah dan bagaimana cara menunjukkan rasa cinta tersebut kepada Rasulullah melalui perbuatan sehari-hari? Coba ada yang bisa menjawab atau menjelaskan dari pertanyaan barusan atau cuplikan-cuplikan dari video tersebut? Saya, Pak. Oke, silakan Fatim. Akhlak beliau yang mulia dan penuh kasih sayang Rasulullah SAW selalu lembut, pemaaf, jujur, dan adil kepada siapapun, bahkan kepada orang yang menyakitinya. Akhlak inilah yang relevan sepanjang zaman dan menjadi teladan nyata dalam kehidupan kita hari ini. Oke, siap, terima kasih. Itulah jawaban dari Fatim. Ada jawaban lain? Silakan, wanita. Perjuangan dan pengorbanan beliau demi umat Rasulullah SAW menghadapi hinaan, tekanan, dan penderitaan demi menyampaikan Islam. Bahkan, hingga akhir hayatnya, beliau masih memikirkan umatnya. Ini membuat hati tersentuh dan menumbuhkan rasa cinta serta hormat yang mendalam. Oke, terima kasih. Jawaban yang cukup inspiratif. Menjawab. Baik, Iva, silakan untuk menjawab apa yang dapat dijelaskan dari video tersebut. Atau ajaran beliau yang membawa rahmat dan solusi hidup. Sunnah Rasulullah SAW memberi pedoman dalam ibadah, akhlak, dan kehidupan sosial. Semakin dipelajari, semakin terasa bahwa ajaran beliau menenangkan hati dan relevan dengan tantangan zaman sekarang. Oke,
Jadi dapat saya simpulkan dari 3 pertanyaan tersebut bahwa betapa pentingnya kita mempelajari hadis, termasuk salah satunya adalah tentang periodisasi sejarah perkembangan hadis di sini. Kenapa? Karena ketika kita mempelajari hal tersebut, secara tidak langsung itu dapat menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jadi dari beberapa video yang sudah kalian tonton barusan atau penjelasan-penjelasan yang sudah saya simpulkan dari jawaban-jawaban teman-teman kalian. Jadi untuk saat ini saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk menganalisis terkait permasalahan tentang periodisasi sejarah perkembangan hadis. Jadi kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Jadi satu kelompok insya Allah ada 4 sampai 5 orang atau bahkan 6 orang. Jadi berhubung jumlah siswa di sini adalah 22 orang, maka akan menjadi 4 kelompok. Silakan bentuk kelompoknya. Yang pertama dari bangku sini, silahkan dudukkan. Analisis terkait masalah-masalah yang kalian temukan tentang sejarah periode perkembangan hadis. Kemudian cari permasalahan tersebut yang kemudian nantinya akan dijelaskan melalui proses presentasi. Silakan untuk analisis masing-masing kelompok. Ada kesulitan? Silakan analisis terlebih dahulu. Baik, dipersilakan bagi setiap kelompok yang telah mendiskusikan bersama teman kelompoknya tentang permasalahan yang terkait masalah sejarah perkembangan hadis. Silakan dipresentasikan di depan kelas, di depan teman-temannya, yang kemudian ada pertanyaan ataupun sanggahan-sanggahan dari teman-temannya. Dimulai dari kelompok pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang fokus, konsep dasar, dan fungsi hadis. Sebelum kami mulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri. Saya Siti Aminah sebagai moderator, dan di samping kiri saya Fatimah Zahra sebagai pemateri pertama, dan di sampingnya lagi Ahmad Yanto sebagai pemateri kedua, dan Fikri Habibi sebagai pemateri ketiga. Baik, pemateri pertama akan dijelaskan oleh Fatimah Zahra. Sebelum memulai presentasi, perlu kita pahami bahwa ajaran Islam tidak hanya bersumber dari Al-Quran, tetapi juga dari hadis Rasulullah SAW. Hadis berperan penting dalam menjelaskan dan menyempurnakan ajaran Al-Quran agar dapat diamalkan secara nyata dalam kehidupan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kelompok kami akan membahas bagaimana kedudukan dan fungsi hadis berkembang pada masa Rasulullah SAW dan dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidin. Ilmu hadis yang berkembang pesat pada masa berikutnya memiliki fondasi yang kuat pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Prinsip kehati-hatian dan kejujuran yang diterapkan oleh para tokoh Islam pada awal menjadi dasar lahirnya ilmu hadis. Oleh karena itu, kelompok kami akan menjelaskan dampak periodisasi awal ini terhadap perkembangan ilmu hadis di masa Rasulullah. Dilanjut dengan penjelasan berikutnya yang dijelaskan oleh pemateri 2. Masa Rasulullah SAW. Hadis berfungsi sebagai penjelas Al-Quran dan pedoman ibadah serta muamalah. Kedua, penyampaian hadis dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW melalui ucapan, perbuatan, dan perkataan. Ketiga, hadis belum dibukukan secara resmi untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Dan yang terakhir adalah sahabat mengandalkan hafalan kuat. Dan pengamalan langsung. Dilanjut dengan penjelasan berikutnya yang dijelaskan oleh pemateri 3. Jadi, hadis mulai disebutkan secara terbatas dan selektif. Khalifah menekan kehati-hatian dalam periwayatan. Hadis dijadikan rujukan setelah Al-Quran dalam pengambilan hukum. Baik, dari penjelasan tadi bisa kalian pahami atau mengerti? Jika tidak, boleh ditanyakan. Kami buka sesi pertanyaan. Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Jesse, perwakilan dari kelompok 4. Mengapa hadis memiliki kedudukan penting sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Jesse. Jawabannya adalah hadis memiliki kedudukan penting karena berfungsi menjelaskan, merinci, dan menegaskan ajaran Al-Quran yang masih bersifat umum. Tanpa hadis, banyak perintah Al-Quran seperti sholat, zakat, dan puasa tidak dapat dipahami secara rinci dalam praktik kehidupan sehari-hari. Bisa dimengerti? Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Saya. Jawaban tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran dan hadis saling melengkapi. Hadis bukan pesaing Al-Quran, melainkan penjelas yang memperkuat pelaksanaan ajaran Islam. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami berdiri di sini sebagai kelompok 2. Saya Dini Aulia sebagai moderator. Dan saya Safinatun Makromah sebagai pemateri pertama. Saya Nabila Zahra sebagai pemateri 2. Saya Husnia sebagai pemateri ketiga. Saya Nur Aisyah sebagai notulen. Saya Konita Putri Ramadhani sebagai anggota. Kelompok 2 di sini akan menjelaskan tentang fokus, metode, penyampaian, dan periwayatan. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Safinatun Makromah. Baik, saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. Hadis tidak lahir dalam bentuk buku seperti yang kita kenal sekarang, melainkan melalui proses penyampaian dan periwayatan yang panjang dan penuh hati-hatian. Rasulullah SAW itu memiliki metode khusus dalam menyampaikan hadis agar mudah dipahami oleh para sahabat. Melalui presentasi ini, kelompok kami akan menjelaskan bagaimana metode penyampaian hadis pada masa Rasulullah SAW serta bagaimana periwayatan hadis yang dilakukan pada masa Khulafaur Rasyidin. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa dulu hadis tidak berbentuk buku seperti yang dikenal kita sekarang, melainkan ada beberapa cara dalam meriwayatkan hadis, termasuk pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama, hadis disampaikan secara lisan dan berulang-ulang. Yang kedua, Rasulullah menggunakan bahasa sederhana dan contoh nyata. Yang ketiga, penulisan hadis bersifat pribadi dan tidak sistematis. Yang keempat, sahabat diperbolehkan meriwayatkan hadis yang telah dipahami dengan benar. Sedangkan pada masa Khulafaur Rasyidin, periwayatan hadis harus melalui verifikasi ketat. Yang kedua, tidak semua sahabat bebas meriwayatkan hadis. Yang terakhir, hadis disampaikan sesuai kebutuhan umat Islam. Dari penjelasan kami, mungkin ada yang kurang mengerti. Jadi kita akan membuka satu sesi pertanyaan. Bagaimana metode Rasulullah SAW dalam menyampaikan hadis agar mudah dipahami oleh para sahabatnya? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Rasulullah SAW menyampaikan hadis dengan bahasa yang sederhana, pengulangan dialog langsung, serta memberi contoh nyata melalui perbuatan. Metode ini memudahkan sahabat memahami dan mengingat hadis. Dari jawaban kita, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Saya, metode ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah pendidik yang sangat efektif dan memahami kondisi para sahabat sebagai peserta pendidik. Terima kasih dari tanggapannya. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan dari hasil diskusi kami yang tadi. Sebelum kita mulai penjelasan, perkenalkan nama saya Ifatul Komaria sebagai moderator dan di samping kiri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dana sebagai materi 1. Perkenalkan, nama saya Siti Sofi Madania sebagai materi kedua. Nama saya Lucia Mawati, saya sebagai materi ketiga. Saya Rashida Putri, saya sebagai notulen. Baik, penjelasan pertama saya kasih kepada pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keaslian hadis yang kita pelajari saat ini tidak terlepas dari peran besar para sahabat Rasulullah SAW. Mereka bukan hanya sebagai penerima ajaran, tapi juga sebagai penjaga dan penyampai hadis kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, kelompok kami akan memaparkan peran para sahabat dalam menjaga keaslian hadis, baik pada masa Rasulullah SAW maupun pada masa Khulafaur Rasyidin. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu masa Rasulullah SAW. 1. Sahabat berperan sebagai penerima langsung hadis. 2. Mereka belajar hadis melalui majelis ilmu dan interaksi harian. 3. Rasulullah membina sahabat agar jujur dan amanah dalam menyampaikan hadis. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. B. Masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, sahabat senior menjadi rujukan utama hadis. Yang kedua, khalifah seperti Abu Bakar dan Umar menyaring hadis sebelum diterima. Yang ketiga, periwayatan hadis disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Mungkin ada yang mau bertanya dari hasil kelompok kami? Apa peran utama sahabat dalam menjaga keaslian hadis setelah Rasulullah SAW wafat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Sahabat berperan menjaga keaslian hadis dengan menghafal, mengamalkan, dan menyampaikan hadis secara jujur serta tidak sembarangan meriwayatkan hadis tanpa keyakinan kebenaran. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain hasil dari penjelasannya tadi? Saya. Tanggapannya adalah peran sahabat ini menunjukkan sikap amanah dan tanggung jawab yang tinggi terhadap ajaran Islam. Mungkin sampai di sini dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jisia, saya sebagai moderator. Dan di samping kiri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz, saya sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isnu sebagai pemateri 2. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang fokus kondisi sosial dan kehati-hatian yang akan dijelaskan oleh pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan fokus kondisi sosial dan kehati-hatian. Perkembangan hadis dapat dipisahkan dari kondisi sosial dan budaya masyarakat pada zamannya. Pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, umat Islam menghadapi berbagai tantangan yang menuntut sikap kehati-hatian dalam menyampaikan hadis. Melalui presentasi ini, kelompok kami akan membahas bagaimana kondisi sosial mempengaruhi cara hadis dijaga dan disebarkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. A. Masa Rasulullah SAW. 1. Masyarakat Arab memiliki tradisi hafalan yang kuat. 2. Hadis menyatu dengan praktik kehidupan sehari-hari. 3. Fokus utama umat Islam adalah Al-Quran dan pembinaan iman. B. Masa Khulafaur Rasyidin. 1. Wilayah Islam semakin luas. Risiko kesalahan hadis meningkat. 2. Khalifah menegaskan agar hadis tidak disalahgunakan. 3. Kehati-hatian menjadi prinsip utama periwayatan. Mungkin ada yang kurang paham dari kelompok kami. Saya akan membuka sesi pertanyaan. Saya, mengapa pada masa Khulafaur Rasyidin meriwayatkan hadis dilakukan dengan sangat hati-hati? Baik, di sini saya akan menjawab dari kelompok 3. Periwayatan hadis dilakukan dengan hati-hati karena wilayah Islam semakin luas dan dikhawatirkan terjadi kesalahan atau pemalsuan hadis. Oleh sebab itu, para khalifah membatasi periwayatan hadis yang tidak mendesak. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Saya, dapat disimpulkan sikap kehati-hatian ini menunjukkan kebijaksanaan para khalifah dalam menjaga kemurnian agama Islam. Terima kasih atas tanggapannya. Mungkin hanya ini penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu adalah pemaparan dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Terima kasih atas presentasi
yang insya Allah cukup dipahami dari beberapa kelompok terkait masalah penjelasannya. Jadi, ketika kita sudah mengetahui tentang periodisasi sejarah perkembangan hadis, pengetahuan tersebut bukan lantas hanya sebatas pengetahuan saja. Akan tetapi, ketika kita mengetahui tentang sejarah perkembangan hadis, itu adalah sebagai sebuah bentuk atau wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari beberapa hal terkait masalah penjelasan-penjelasan dari kelompok pertama bahkan sampai kelompok terakhir. Yang pertama adalah hadis merupakan sumber ajaran Islam. Kedua, yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menjelaskan dan menyempurnakan ajaran Al-Quran. Itu adalah poin pertama dari penjelasan kelompok pertama. Sedangkan yang kedua adalah keberhasilan penyampaian hadis pada masa Rasulullah didukung oleh metode pengajaran yang komunikatif dan penuh keteladanan. Sedangkan yang ketiga adalah keaslian hadis terjaga berkat peran sahabat yang jujur, selektif, dan bertanggung jawab dalam meriwayatkan hadis tersebut. Sedangkan yang terakhir dari kesimpulan penjelasan dari kelompok 4 adalah kehati-hatian dalam periwayatan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin bertujuan melindungi keaslian hadis dari kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan. Yes. Oke, terima kasih. Setelah kalian melakukan refleksi secara pribadi barusan tentang sejarah perkembangan hadis, sebutkan satu hal yang membuat kalian semakin cinta kepada Rasulullah hari ini. Jadi penjelasan tersebut kalian tuangkan dalam kertas folio yang nantinya beberapa siswa maju untuk menjelaskan hasil pemikiran kalian terkait masalah kecintaan kalian hari ini terhadap Rasulullah. Silakan. Hal yang membuat saya semakin cinta kepada Rasulullah hari ini yaitu akhlak beliau yang sangat mulia, penuh kasih sayang, selalu lembut, pemaaf, jujur dan adil kepada siapapun, bahkan kepada orang yang selalu menyakitinya. Jadi sifat tersebut dapat kita ambil dan kita teladani. Akhlak inilah juga sangat relevan sepanjang zaman dan menjadi teladan nyata bagi kehidupan sehari-hari. Terima kasih. 2. Perjuangan dan pengorbanan beliau demi umat. Rasulullah SAW menghadapi hinaan, tekanan, dan penderitaan demi menyampaikan Islam. Bahkan hingga akhir hayatnya, beliau masih memikirkan umatnya. Ini membuat hati tersentuh dan menumbuhkan rasa cinta serta hormat yang mendalam. Terima kasih atas bentuk refleksinya terkait masalah satu hal yang pada hari ini kalian sudah menuangkan hal tersebut ke dalam sebuah bentuk tulisan yang kemudian kalian tuangkan dalam bentuk penjelasan. Jadi intinya, semakin kita mengetahui sejarah perkembangan hadis atau yang dalam hal ini adalah periodisasi dari masa ke masa, maka semakin kita mengetahuinya, maka semakin besar pula rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aspek time, konsentrasi. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Tangan siku, pundak, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Lagi, konsentrasi. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Tangan siku, pundak, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Setelah kita melalui penjelasan-penjelasan dari tadi, alangkah baiknya kita melakukan refleksi singkat, yaitu terkait masalah apa hal yang paling berkesan yang kamu rasakan hari ini selama belajar tentang periodisasi sejarah perkembangan hadis. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa yang kalian rasakan hari ini yang paling berkesan tentang belajar sejarah perkembangan hadis. Oh ya, silakan. Perjuangan para sahabat dalam menjaga keaslian hadis, saya sangat terkesan dengan kehati-hatian para sahabat Rasulullah SAW dalam menerima dan menyampaikan hadisnya. Mereka tidak asal meriwayatkan, tetapi memastikan kebenarannya. Hal ini menunjukkan betapa besar tanggung jawab mereka terhadap ajaran Islam. Proses panjang dan bertahap dalam pembukuan hadis, saya baru menyadari bahwa hadis tidak langsung dibukukan seperti Al-Quran, melainkan melalui tahapan sejarah yang panjang. Proses ini memperlihatkan keseriusan para ulama dalam menjaga kemurnian hadis dari kesalahan dan pemalsuan.
Terima kasih atas beberapa jawaban. Mungkin ada satu jawaban lagi untuk memperkuat terkait masalah hal di sini. Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan Jan. Peran besar para ulama hadis dalam menjaga ajaran Islam. Kisah para ulama yang rela menempuh perjalanan jauh demi satu hadis sangat mengesankan. Dari sini saya belajar tentang ketekunan, keikhlasan, dan kecintaan mereka terhadap ilmu. Baik, terima kasih atas beberapa jawaban. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kembali bahwa penegasan pertama tentang topik hari ini atau materi hari ini adalah tentang sejarah perkembangan hadis, di mana hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menjelaskan dan menyempurnakan ajaran Al-Quran. Selebihnya, itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya, untuk minggu depan, di pertemuan berikutnya, kalian saya singkat tentang sejarah perkembangan hadis dari masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, masa tabi'in, bahkan sampai ke kodifikasi hadis. Alhamdulillah, dalam pertemuan kali ini segala puji bagi Allah atas ilmu yang sudah diberikan dan cinta yang Allah telah berikan hari ini sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Untuk menutup pembelajaran pada pertemuan pertama ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Amin ya rabbal alamin. Sahiri, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.